Ya, saya lanjutkan ya untuk materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada rancang bangun ekonomi Islam. Ya, di sini tadi kemarin kita sudah jelaskan teori ekonomi Islam itu ada 5 landasannya. Yang pertama tauhid, yang kedua adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Tauhid, ya kita meyakini, kita sudah jelaskan kemarin bahwa Allah pemilik secara mutlak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Dan yang perlu kita pahami bahwa kita kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan di dunia ini, dan semua, atau dengan kata lain semua aktivitas kita dari lahir sampai kita meninggal dunia, atau mungkin yang akan dihisab nanti dari akhir balik sampai kita meninggal dunia, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu ibadah kita kepada Allah maupun muamalah kita kepada sesama manusia dan alam semesta. Dan termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adil, ini sudah kita jelaskan kemarin. Nubuwah, ini sifat-sifat kenabian, ya. Sidik, itu benar dan jujur, sehingga apa yang kita lakukan itu harus efektif dan efisien, ya. Jadi sebuah urusan itu kita akan serahkan kepada yang ahlinya, ya, dan jangan menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, karena kalau begitu maka akan tunggu kehancurannya. Kemudian amanah, ada tanggung jawab, ada kepercayaan, ada kredibilitas. Ya, tanggung jawab, kepercayaan, dan kredibilitas. Jadi Nabi SAW itu, ini yang menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Beliau memang sejak lahir terkenal punya adab dan adab, kejujuran, akhlak yang bagus. Ya, sehingga ketika dia mendakwakan Islam ini, agama Islam ini di tengah-tengah orang jahilian, tidak sedikit orang yang menolak, tapi tidak sedikit juga orang yang menerima. Ya, orang menerima karena kejujuran dan akhlak beliau, sehingga banyak orang yang tidak langsung percaya, walaupun ada juga yang tidak langsung percaya. Ada satu kejadian yang luar biasa ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu di sebuah gunung. Dia mengatakan seperti ini: kalau sekiranya saya mengatakan bahwa di sebelah gunung sana akan ada pasukan yang menyerang kalian, maka kalian akan percaya atau tidak? Ya, padahal orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, ya kami percaya karena sesungguhnya engkau orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Kami tahu itu dan kami percaya dengan apa yang kamu katakan. Tapi ketika beliau mengatakan kalau begitu saya percaya, saya berislam dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya ada Nabi SAW. Ya, namun dengan pernyataan itu maka sebagian mereka tidak percaya, sebagian mereka kemudian mengingkari agama Islam. Nah, di sini kelihatan bahwa Nabi itu ya memang orang-orang yang terpercaya. Nabi Muhammad orang yang terpercaya, bertanggung jawab dan kepercayaan, dan sehingga punya kredibilitas di masyarakat. Kemudian fatanah, cerdas, bijak, intelektual, ini harus ada. Jadi kita juga berbisnis ya, ataupun melakukan aktivitas dalam ekonomi mikro Islam maupun makro harus cerdas. Harus cerdas, intelek, dan lain sebagainya. Tentu dengan banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, mengikuti kajian-kajian keislaman, membaca buku-buku ekonomi, dan lain-lain. Kemudian tabligh, menyampaikan, ya, terbuka, komunikatif, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teori ekonomi Islam yang selanjutnya adalah khilafah. Nah, ini kalau dengar kata khilafah, ya, seperti kayak HTI, ternyata ya memang dalam Al-Quran disiapkan bahwa manusia itu adalah pemimpin di dunia ini, pemimpin di alam, dalam bumi ini. Ya, dan peran negara atau peran ekonomi akan jalan dengan baik. Memang tentu ditentukan oleh pemimpin. Ya, ekonomi
itu akan berjalan dalam ekonomi Islam, itu akan berjalan dalam suatu negara ketika memang pemimpinnya menghendaki itu. Walaupun sebenarnya kita negara Islam, negara sekuler, mungkin negara agama ya, negara agama, bukan negara beragama, bukan negara Islam tapi negara beragama. Sebenarnya di Indonesia ini hampir semua aturan-aturan itu sudah berdasarkan pada Islam. Coba perhatikan, kalau kita mau jujur, orang menikah itu pakai syariat Islam bagi orang Islam. Orang yang mau cerai, harta waris itu semua menggunakan syariat Islam. Ekonomi Islam diberi kesempatan seluas-luasnya. Beribadah tidak dilarang. Yang menjalankan semua ibadah sesuai dengan kepercayaan kita tidak dilarang. Melakukan transaksi dalam ekonomi Islam juga dilepas. Hanya yang satu hal di negara kita yang sebenarnya yang belum Islam adalah hukum jinayah, hukum kriminalnya. Itu yang belum Islam. Sementara yang lain perdata itu semua sudah bebas kita memilih, atau mungkin banyak yang kemudian diarahkan pada hukum-hukum Islam. Yang terakhir adalah teori ekonomi Islam adalah ma'at atau kafalah atau ganjaran. Ya. Kalau dalam ekonomi konvensional, ya, kita bekerja, kita melakukan aktivitas ekonomi, kita hanya mengharapkan keuntungan dunia. Tapi dalam ekonomi Islam ada keuntungan akhirat yang tentu ini yang kita inginkan. Ya, tidak apa-apa kita rugi di dunia, tetapi kita beruntung di akhirat. Tapi yang paling bagus ya untung di dunia, untung di akhirat. Karena ya, kita meyakini akhirat itu kehidupan yang panjang jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Nah, ini prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Jadi prinsip-prinsip ini lahir dari teori-teori ekonomi Islam tadi. Ada multiple ownership, ya, kepemilikan. Jadi kepemilikan yang diakui, ya, lahir dari nilai tauhid dan adil. Kemudian freedom to act, kebebasan untuk melakukan sesuatu, ya. Sehingga timbul mekanisme pasar. Jadi tadi yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya, Islam itu adalah agama yang muamalat itu atau ekonomi itu adalah muamalat. Muamalat adalah hukum dasar dalam agama kita, semua dibolehkan sampai ada larangan. Makanya kita bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi yang kita pelajari, yang kita tahu adalah larangan-larangannya. Jadi ada kebebasan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian social justice, keadilan sosial, lahir dari nilai khilafah dan nilai mahat. Nah ini keadilan sosial, la tazlimuna wa la tuzlamin, seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Nah dari ketiga prinsip-prinsip ini maka puncaknya adalah akhlak. Ya, sesungguhnya Nabi SAW diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi puncak dari prinsip teori dan prinsip ekonomi Islam adalah melahirkan akhlak yang baik. Ini yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat dalam peran dan perilaku ekonomi Islam. Nah ini secara sepihak gambaran tadi. Perhatikan tauhid dan adil di kolom pertama dan kedua itu melahirkan multiple ownership, kebebasan kepemilikan yang diakui. Kemudian nubuwah tadi, jujur, fatonah, amanah, sidik tadi melahirkan freedom to act, kebebasan untuk melakukan aktivitas. Khilafah dan ma'at melahirkan social justice. Ya, jadi dengan adanya negara atau pengaturan dalam negara, kemudian ada balasan, ya, bagi yang baik amalnya dapat surga, bagi yang buruk amalnya atau berlaku curang, riba dan lain sebagainya dapat neraka. Ini adalah balasan atau ganjaran yang harus dikuatkan sehingga lahir social justice, keadilan sosial. Nah, multiple ownership, freedom to act, dan social justice ini ujungnya adalah melahirkan akhlak yang baik yang ini mencerminkan perilaku dalam ekonomi Islam. Itu rancang bangun dan konsep dasar dalam ekonomi Islam. Nah, yang terakhir, konsep pengembangan ekonomi ini perbedaan. Kita lihat di sini ada 3 kolom. Teori ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan perekonomian umat Islam. Komponen bahasan. Kalau teori ekonomi Islam ada adil, akidah, adil, nubuwah, khilafah, ma'at yang tadi. Ya.
teori ekonomi Islam. Wacananya ilmu, pelakunya ilmuwan, dalilnya Quran dan hadis. Kalau sistem ekonomi Islam ini lebih berkembang lagi, ya lebih di atas lagi. Teori, sistem, kemudian perekonomian. Nah, sistem ekonomi Islam konsepnya kepemilikan, kebebasan, bertransaksi, kesejahteraan sosial, regulasi diatur oleh konstitusi. Ya, pelaku utama DPR dan pemerintah, kaidah fikih. Jadi sistem ekonomi Islam itu pelakunya ya DPR, pemerintah. DPR yang membuat undang-undang, pemerintah yang menjalankan undang-undang dan aturan-aturan eksekutif lah. Kemudian kaidahnya, ya dia kaidah fikih. Dalilnya dia kaidah fikih yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kemudian perekonomian umat Islam di kolom yang ketiga, pola laku muslimat dalam melakukan ekonomi. Wacananya kriteria unit ekonomi umat Islam. Pelaku utamanya umat Islam. Dalilnya ya kalian lebih tahu urusanmu tentang urusan dunia. Jadi perekonomian. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Kita cukup dengan alhamdulillahirabbil. Untuk tugas kuliah tadi, tugas MIT saya sudah berikan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kemarin, ya tinggal dipersiapkan hafalannya. Tadi saya ulangi untuk tugas UTS surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Oke, saya tutup untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.